Sehingga dia gregetan. Nah, gregetan itulah masuk makhluk ke ranah yang membantu. Mana membantu? Tangan. Membantu keluarga, membantu dalam bekerja, tangan. Membantu dalam keluarga, kaki. Jadi kakinya itu akan terus kepingin gerak karena gregetan. Aku tuh sudah bantu, sudah nolong, sudah ini masih aja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung dan sahabat saya Bang Jainuddin. Pada kesempatan yang baik ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, ini ada cerita sedikit dari teman saya. Jadi saya mau menceritakan kondisi teman saya ini, Pak Ustadz. Dia setelah menikah kan hidup tinggal dengan mertuanya gitu, Pak Ustadz ya. Dari dulu cerita terus kok dia itu dengan mertuanya nggak enak, perasaannya sering ribut seperti itu, Pak Ustadz. Akhirnya teman saya ini depresi gitu, Pak Ustadz. Kepalanya sering sakit, pusing, dadanya berdebar-debar, kemudian tangan sama kaki ini mau gerak aja seperti itu. Kasihan juga kalau melihat. Sebenarnya itu disebabkan apa ya Pak Ustadz? Kaki gerak, kepala pusing itu sama juga saya. Itu Haji juga gitu? Juga. Haji depresi? Iyalah. Sama siapa? Kalau gitu bahas yang Haji J dulu apa yang mana nih Pak Ustadz? Monggo Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya, sebenarnya perbincangan dari menantu mertua itu sejak lama. Dahulu kala. Sejak dahulu kala. Ya, kalau udah serumah itu sejak dulu kala. Memang si menantu sebagai anak itu memang dianjurkan oleh Allah Ta'ala, bahkan diwajibkan oleh Allah Ta'ala itu untuk hormat kepada orang tua atau mertua. Nah, sebenarnya bisa aja si anak atau menantu ini hormat itu banyak yang mau lah ya, banyak yang mau. Cuma bagi orang tua atau mertua inilah yang kadang-kadang juga merepotkan si menantunya. Merepotkan menantunya, umpamanya mertuanya itu banyak tuntutan, umpamanya kan begitu ya. Jadi ingin menantunya itu seperti orang hebat, tapi bukan disemangati, tapi malah disindir-sindir. Dibeda-bedain dengan menantu yang lain. Itu kan panas lama-lama itu ya, kayak temanmu tadi. Lama-lama panas itu dipikirin, kalau masuk rumah habis kerja ketemu ngomong ini disindir, kan mikir, dia masuk kamar mikir aja. Ngomong sama suaminya coba bilang, alah namanya orang tua, tapi kan suaminya nggak ngerti kalau disindir terus, nggak enak. Akhirnya kepikiran. Nah, dari cara berpikir, kemudian ada kejengkelan, kemudian ada bingung ya, dengan menghadapi mertua itu bingung. Kemudian juga was-was kalau mau pulang rumah itu was-was. Jadi di sini itu beberapa sikap perbuatan yang saling bertentangan arah ya. Dia karena udah seringkali disindir-sindir itu, yang pertama kali disindir-sindir itu udah nggak enak dia. Udah merasa nggak nyaman lah istilahnya. Cuma karena suaminya itu barangkali udahlah kita di sini aja, mamanya sambil nungguin bapak ibu, mamanya kan seperti itu ya. Akhirnya kan ngikut itu si istri. Suaminya nggak tahu kalau si istri itu selalu dikudang sama orang tua. Tekanan batin akhirnya itu. Nah, disinilah mulai si menantu tadi itu, dia kan kalau disindir, mikir, masuk kamar, mau tidur, dia mikir, kenapa aku disindir, kenapa aku kenapa omongannya mertuaku kok begini, itu kan dipikirin. Nah, cara berpikir yang nggak cuma sekali, dua kali, tiga kali ini, berkali-kali dan hampir setiap saat ya,
itu akan menimbulkan dampak yang selalu curiga dengan mertua, tetapi curiganya tidak curiga dalam bentuk yang jelek gitu Pak Ustadz. Bukan masalah jelek ya, tidak curiga yang umpamanya wah mertuaku kayaknya selingkuh, bukan itu gitu. Jadi dia curiga nanti aku mau diomongin gitu. Nanti aku mau diomongin gitu loh, curiganya itu ke arah sana terus. Akhirnya cara berpikir yang seperti itu, kenapa masuklah jin ke dalam otak. Masuklah makhluk-makhluk Allah yang diizinkan untuk bisa merusak otak. Jadi masuk makhluk Allah itu ya jin lah dan sebagainya dan penyakit yang itu hubungannya dengan suuzon. Siapapun manusia yang suuzon itu makhluk Allah yang ada di langit itu akan turun dan masuk ke setiap orang di muka bumi ini. Nah, sehingga tipenya kalau suuzon pasti dia masuk di otak, kemudian menyatu dengan matanya, menyatu dengan pikirannya, menyatu dengan pendengarannya, menyatu dengan motoriknya, menyatu dengan memorinya, menyatu dengan tubuhnya, jantungnya, dada dan sebagainya. Sehingga seperti temanmu yang sakit kepala itu normal karena dia juga suuzon tapi bentuknya aku nanti mesti diomongin yang enggak. Kan itu akhirnya kan begitu terus. Padahal sampai sana juga ya diomongin juga gitu loh. Jadi suuzon dia memang benar tapi intinya kan nggak usah suuzon aja. Di sini kita tidak menyalahkan tetapi kan nggak usah suuzon. Kalau dimarah bertasbih aja. Bertasbih aja kalau dimarahi diomongin ini duduk tundukkan kepala bertasbih. Subhanallah, subhanallah sampai mertua itu selesai. Karena dia mau klarifikasi juga takut gitu kali Pak. Ya nggak usah klarifikasi. Ya. Karena semakin mertua marah, takutnya nanti warisannya nggak dapat. Malah diusir. Ya seperti itu. Tapi yang bisa menggerakkan tangan dan kakinya itu apa itu Pak? Jadi gini, bisa aja ya ini umpama. Jadi tangan bergerak, kaki bergerak itu begini. Sebenarnya dia sudah jelas ya makhluk itu masuk di kepala sehingga kepalanya berat. Sehingga dengan kepala berat dia akan masuk ke pikiran sama mata. Matanya akan panas, pikirannya akan penuh. Judek apa gitu. Penuh aja rasa mikir. Jadi kayak orang yang ngelembur 3 hari 3 malam nggak tidur seperti itu kan penuh rasanya. Nah, kalau sudah seperti itu dia pasti nggak bisa tidur. Kemudian karena makhluk ini masuk terus-menerus atas izin Allah karena cara berpikir tadi yang di hadapan Allah Ta'ala itu salah, makhluk itu masuk ke kepala, menguasai dada, kemudian sebagian menguasai jantung sehingga deg-deg. Kemudian masuk ke punggung sebagai istilahnya cadangan kalau si temenmu tadi itu mau kesurupan atau lebih berat dia depresinya seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena pada waktu dia mikir cara berpikirnya gini, di rumah dia merasa disindir-sindir, diomongi nggak enak. Jadi itu sudah kepikiran terus-menerus ya. Kemudian mau ketemu sama mertuanya takut kan gitu. Ini pikiran terus-menerus ya. Kemudian dia pagi kerja, mau pulang cemas, aku nanti pulang mau ini kan pikiran terus ya. Kalau itu dia lakukan tanpa sadar, dan kalau temanmu memang tidak paham tentang bagaimana menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala, menyerahkan diri itu bukan borgol saya ya Allah, bukan begitu ya. Menyerahkan diri itu maksudnya serahkan persoalan ini pada Allah Ta'ala, kemudian yang agak cuek sedikit, nggak usah terlalu terlalu di bawah hati umpamanya seperti walaupun saya nggak menyalahkan, cuma jangan terlalu dibawa ke hati gitu aja. Anggap aja mertua itu ya orang yang memang satpam rumah lah ya, yang selalu ngomel umpamanya. Jadi nggak usah terlalu dibawa ke hati. Nah, pada saat dia itu mau pulang, dia cemas. Kemudian kalau sampai rumah, wah ini kalau ketemu pasti nanti sindir, bener disindir. Akhirnya kan nggak nyaman. Nah, makhluk ini yang masuk macam-macam. Makhluk karena kecemasan, makhluk masuk karena ketakutan, makhluk masuk karena macam-macam suuzon dan sebagainya. Sehingga dia akan masuk dalam kepala, dada berat, sesek, kemudian juga deg-deg seperti itu. Nah, itu bisa dikatakan depresi. Kalau sudah ada omongan di otak, itu skizofrenia namanya. Nah,
Kalau umpamanya temanmu itu tangannya pengen gerak, jadi maunya diem tapi kok mau gerak ya? Nah, begini biasanya nih itu. Jadi temanmu itu sebenarnya bisa aja dia itu sehari-hari atau sebulan sekali atau beberapa minggu dia itu sering bantu mertuanya. Nah, karena dia sering bantu mertuanya, dia itu juga jengkel sama mertuanya, tapi nggak berani. Oh, sudah bantu kok diomongin gitu. Nah, jadi dia itu punya perasaan, aku itu sudah bantu, sudah ngasih ini, masih aja diomongin gini-gini. Jadi gregetan, sehingga bantu itu wujudnya di mana? Di tangan. Kemudian bantu keluarganya berarti mertua dengan suaminya atau dengan istrinya, mamanya ya, mamanya. Kemudian dengan saudara-saudara yang tidak apa namanya? Tidak diizinkan mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala lebih, itu dia tahu kalau kekurangan lah. Iya, dengan mertuanya itu ngasih sebagian ke saudaranya ipar itu, sehingga dia gregetan. Nah, gregetan itulah masuk makhluk ke ranah yang membantu. Mana membantu? Tangan. Membantu keluarga, membantu dalam bekerja, tangan. Membantu dalam keluarga, kaki. Jadi kakinya itu akan terus kepingin gerak karena gregetan. Aku tuh sudah bantu, sudah nolong, sudah ini masih aja gitu. Itu dalam hati dan pikirannya, sehingga makhluk itu masuk di ranah itu. Nah, itu namanya cara mengeluarkan, kalau bisa loh ya, kalau bisa. Sebenarnya kalau imannya bagus insya Allah bisa ya. Cuma caranya gimana? Ya sekarang dimulai bahwa fahami bahwa itu ujian yang harus dihadapi. Ujian itu ada yang enak dan tidak enak. Yang enak apa? Yang tidak enak apa? Yang tidak enak itu digerundeli mertua, kemudian diomongin, dicengin bapaknya lah. Kalau DJ bilang dicengin jadi ya, dicengin sama mertua atau dipojok-pojokin, kali disalah, disindirin seperti itu. Nah, itu ujian memang dari Allah Ta'ala, tapi yang kurang enak ya. Nah, ujian yang enak apa? Umpamanya temenmu itu kerja, dia dapat rezeki, ya itu ujian yang enak dari Allah Ta'ala. Ujian dari Allah Ta'ala, apalagi umpamanya temenmu itu punya anak, itu juga rezeki yang enak. Kan seperti itu sih. Kalau disayang mertua itu ujian juga? Itu ujian juga. Itu sebaliknya. Sama, jadi ujian di hidup kita itu sangat banyak sekali. Semua itu ujian kita, makanya dihadapi dengan ayat-ayat yang ada dalam Quran. Umpamanya kalau diuji dengan yang tidak enak, ya kita langsung pahami bahwa innalillahi wa inna ilaihi rajiun boleh. Yang enak juga innalillahi wa inna ilaihi rajiun boleh, kan gitu ya. Karena diuji tidak enak ada, diuji yang enak juga ada. Sama-sama kita boleh mengucapkan itu karena semuanya milik Allah dan akan kembali pada Allah Ta'ala. Kalau lagi dicengin sama mertua di ini, ya kita ngomongin innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya semua milik Allah, termasuk mertua itu milik Allah. Dan nanti akan kembali pada Allah Ta'ala. Tinggal kembalinya duluan yang mana, kan gitu ya. Kan gitu ya. Jadi boleh-boleh aja. Jadi yang ujian yang enak, ya jangan diaku-aku bahwa itu dari saya, nggak boleh seperti itu. Nah, kalau memang nanti mau kembali ke jalan Allah, benar-benar serius, mulai diletakkan pada Allah Ta'ala. Mohon ampun jika selalu suuzon. Mohon ampun jika merasa disindir. Mohon ampun. Kalau otak itu gini, ya Allah ampuni aku jika aku suuzon, merasa disindir. Ya Allah ampuni aku jika aku cemas, jika mau pulang ke rumah ketakutan, cemas, seperti itu. Ya Allah ampuni aku jika aku suuzon dengan mertuaku. Terus menerus ya, mudah-mudahan dengan kondisi seperti itu, mulailah nanti kalau memang imannya kuat, doanya khusyuk, mulai yang di kepala itu mulai ringan. Makhluk itu Pak Ustaz. Ya, makhluk-makhluk yang diizinkan oleh Allah Ta'ala masuk itu insya Allah akan dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Dikeluarkan terus menerus, mohon ampun, mohon ampun, mohon ampun, mohon ampun, terus menerus. Tinggal kapan Allah akan memberikan sembuhan terserah Allah. Yang penting mohon ampun, titik-titik itu. Nah Pak Ustadz, itu ketika Allah misalnya kan mengeluarkan makhluk di dalam kepalanya itu, apakah itu serta-merta membuat mertuanya ini juga ndak ngeceng-ngecengin lagi seperti itu Pak Ustadz? Ya kalau habis makhluk ini keluar, mertuanya mati lah, itu nggak ngecengin. Artinya ini supaya ini berhenti, kan pasti keinginannya gitu nih teman saya nih Pak Ustadz. Mati. Mati. Ya mati.
Lah gimana lagi? Selama nggak mati, selama itu Lah dia kan, iya, harus nerima. Ya bisa aja harus nerima karena ada HP, ada ini ya mau gimana? Kalau suaminya ayo ke rumah orang tuaku, lah kan seperti itu, ya. Jadi harus belajar seperti itu. Kemudian kalau tadi mau memang gerak-gerak seperti itu, ya nggak boleh merasa menolong, nggak boleh. Karena sebenarnya yang menolong mertuanya itu Allah melalui dia aja gitu. Uangnya dari mana? Dari Allah. Melalui dia aja. Jadi jangan diaku-aku bahwa saya menolong mertua saya, nggak boleh. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala terus menerus seperti itu. Dan jangan ke orang pintar, ke dukun atau ke kiai dalam tanda kutip ya. Kenapa begitu, Pak? Karena nggak ngerti cara ngobati. Karena nggak ngerti. Karena nggak ngerti cara ngobati. Benar. Nah, itu harus belajar. Jadi kalau memang mau berubah, kemudian baik dengan mertuanya lagi, insya Allah normal kok, insya Allah. Insya Allah normal, insya Allah ya. Cuma butuh waktu berapa hari, minggu atau bulan itu aja. Terus masalah saya gimana, Ustaz? Nggak usah dijawab itu. Emang Haji dicengin apa sih? Ya nggak usah lah sih. Jadi mudah-mudahan kalau ini temanmu dengar bahwa ini depresi. Semua orang ada yang depresi itu banyak masalah. Jadi kalau hanya cuma ya kalau memang di dokter jiwa biasanya dikasih obat penenang sehingga bisa tidur kayak ini, tapi ya beresiko lah. Reaksi depresi itu macam-macam, Ustaz. Ada yang gerak-gerak tadi tangan, ada juga yang lemah istilahnya, malas ngapa-ngapain, mikir malas segala, seperti itu juga ada kan, Ustaz? Ada bisa, tapi itu depresinya wong malas. Jadi depresinya orang malas. Jadi dia itu malah diem, ngalamun, nggak ngapa-ngapain. Nah itu depresinya orang malas. Awalnya memang malas. Awalnya memang dia malas. Sehingga seperti itu. Sehingga Allah memberikan petunjuk ujian itu ya seperti itu. Kalau depresinya marah, itu awalnya memang dia emosional. Marah. Tapi dulu anak saya waktu sebelum ngamuk-ngamuk itu memang nggak pernah marah. Kan kamu nggak tahu. Emang marah itu hanya lewat mulut. Marah itu disimpan di sini bisa. Nah, selama ini orang di dunia itu tidak tahu kalau marah disimpan di sini itu lebih bahaya daripada keluar di mulut. Berarti mulut lebih aman, sama bahayanya, cuma lebih aja kalau disimpan. Nanti saya salah deh ya. Salah nanti marah boleh kan gitu ya? Nggak boleh marah itu ya. Marah itu sebenarnya dilarang oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan lakukan walaupun itu disimpan dalam dada. Marah yang disimpan dalam dada dengan kondisi dia diam, dia biasanya kena radang paru atau TBC. Marah yang kuat kepada orang tua, kanker paru. Marah yang diam kepada suami, kanker paru. Sama aja. Marah yang ditahan nggak jadi panas dalam gitu, Ustaz? Oh, itu biasanya jengkel aja. Jengkel aja panas. Kalau panas dalam, kan panas itu di dalam. itu nanti jualan obat pendingin tubuh itu kan bohong-bohong aja. Ya itu minum ini, itu mah bohong-bohong aja itu sebenarnya. Pak Ustadz tadi kan masalah suudzon karena takut itu Pak Ustadz ya. Kalau misalnya dia mengambil barang gitu, terus wah tadi takut ketahuan nih, takut apa itu juga bisa depresi ujung-ujungnya Pak Ustadz. Lah kalau dia hanya cuma nanti takut ketahuan cuma sekali, habis itu seneng-seneng ya enggak. Intinya dia harus melupakan ketakutannya itu gitu. Iya. Itu ya. Kalau orang takut pencuri itu dia takutnya itu berlebih. Dia depresi terus. Bisa depresi Pak Ustadz ya? Bukan bisa depresi. Kalimatnya itu adalah kalau pencuri itu ketakutan terus, depresi semua pencuri itu. Iya ternyata dia nggak ketakutan. Makanya dia tetap mencuri. Nah, ya itu. Orang korupsi itu dia nggak punya ketakutan ya. Itu ya. Makanya dia itu korupsi terus.
sebenarnya ketakutan itu karena kesadaran dia salah atau gimana sebenarnya Pak Yang Ustadz? mana yang kamu tanya ini nih? Yang pencuri dan korupsi lah misalnya. Nah, pencuri sama korupsi, ketakutan. Karena agamanya dia tahu bahwa ini salah. Oh gitu. Tapi kalau dia agamanya hanya sholat tok ya nggak bisa. Nggak mau mengaku. Dia nggak, loh sholatnya nggak diterima, nggak nganut dia. Karena sholatnya dia hanya seperti dia itu kalau tidur itu pakai selimut, dia pakai selimut. Sholatnya itu dianggap seperti itu. Jadi kalau saya tidak bilang sholat dia yang menggugurkan kewajiban, enggak. Kebiasaan aja. Seperti orang tidur dia butuh selimut aja. Kebiasaan aja. Kebiasaan aja. Jadi kenapa? Karena orang yang dia itu sholatnya itu tetap tertib, dia kuat sama Allah Ta'ala, dia malu, Mas. Nah, ini yang jelas temanmu harus memahami kalau dia mulai dengerin, mau kembalilah jalan Allah, nggak usah suuzon dengan mertua, kemudian cemasmu dimohonkan ampunan, kemudian ketakutanmu dimohonkan ampunan, kemudian yang suuzon dimohonkan ampunan terus-menerus setiap saat, setiap sholat. Insya Allah nanti mulai kepalanya mulai ringan, kemudian otak depan mulai ringan, punggung mulai ringan. Nah, gerak-gerak yang merasa kamu itu menolong nggak usah, itu yang menolong itu Allah. Kamu, kita itu hanya sebagai alat aja. Usaha seperti itu yang dilakukan wanita tersebut adalah dalam rangka memperbaiki keimanan dia. Tapi tetap aja ujian itu dari mertuanya tetap berlangsung, tapi dalam mengantisipasi atau merespon lebih baik. Iya, makanya bertasbih aja, subhanallah, subhanallah, dan doakan aja agar mertuanya jadi solehah. Kalau dia perempuan jadi soleh, kalau dia laki-laki ya doa tambahin lagi, mudah-mudahan diselamatkan sama Allah gitu ya. Jadi agak lebih lengkap. Berarti selain buat diri, buat mertua. Lah kan itu kan terapan dari Quran. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Kan gitu ya, wasamfirum fil amri. Maafkan mereka, doakan kesalahan dosa mereka kepada Allah Ta'ala. Kemudian ambil ayat yang lain. Ya, ambil ayat yang lain bahwa kalau kita dizolimi ya didoakan agar diberi keselamatan oleh Allah Ta'ala. Ya toh? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika kau disapa oleh orang jahil, berarti orang itu ngomongin kita itu ya nyindir lah, inilah, itulah, ngecengin lah dan sebagainya. Allah menyuruh qalu salama. Nah, berarti kita suruh mendoakan agar diberi selamat oleh Allah Ta'ala. Tidak ada masalah. Kita akan ngikutin Quran. Ya, bukan ngikutin nafsu, kita ngikutin Quran. Nah, insya Allah di titik itulah nanti imannya diangkat. Nah, namanya ujian itu meningkatkan iman itu ya begitu. Kalau ujiannya lulus, kalau nggak lulus ya mau ngomong begitu terus ribuan kali ya diketawain sama malaikat raqib. Ujian itu meningkatkan iman. Maksudmu iki opo? Ujian yang lulus itu memang meningkatkan iman. Kalau ujian diam, ya sakit lah ini, kan begitu ya. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini manfaat untuk ya teman-teman beriman yang lain. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa menjadikan gambaran, oh menyelesaikan depresi itu begitu caranya. Insya Allah seperti itu. Nggak ada yang aneh-aneh. Minum air rendah, minum daun rendah. Mohonlah kepada Allah Ta'ala hati iman kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan manfaat. Allahu Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.